Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan saya Sidqon Hafid. Pada suatu hari Rasulullah SAW kedatangan salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Ingat sekali lagi, sahabat tersebut bernama Abu Umamah. Abu Umamah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan, satu perbuatan, satu ibadah, yang mana jika amalan tersebut saya amalkan, saya kerjakan, niscaya Allah mengantarkan diri saya kelak masuk ke dalam surganya." Mau dengar gak kira-kira jawaban ini? Baik. Alaika bisawm fa innahu la idlalah. Dengan singkat, padat, namun penuh manfaat, Rasulullah menjawab, "Berpuasalah engkau, karena sesungguhnya ibadah puasa menjadi ibadah yang tidak ada tandingannya." Saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah, kenapa ibadah puasa itu menjadi ibadah yang tidak ada tandingannya? Minimal ada 3 jawaban yang kita ambil dalam rangka menata hari esok, agar Ramadan kita kali ini yang ke depan kita jalani menjadi Ramadan yang berkualitas. Pertama, ibadah puasa menjadi ibadah yang tidak ada tandingannya. Karena ibadah puasa ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Ya, untuk orang-orang yang beriman. Ayatnya kita semua sudah hafal. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa. Panggilan iman. Saudara-saudaraku, logikanya begini. Jika di depan rumah kita banyak para pedagang, ada tukang sayur, ada tukang bakso, ada tukang apalagi itu ya, tukang gorengan. Tukang bakso kita panggil, "Bakso bang." Kira-kira tukang sayur berhenti enggak? Jalan terus. Yang berhenti apa? Tukang bakso. Sama dengan ayat ini. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Hei orang-orang beriman, berpuasa. Maka orang beriman pasti akan mengerjakan puasa. Saudara-saudaraku, walaupun kadar keimanannya itu sedikit, ia tetap melakukan puasa. Siang hari rasa haus mencekik tenggorokan, lapar melilit perut, weteng keroncongan. Karena panggilan iman mesti yang pasti mengerjakan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, istri kita halal nggak kira-kira? Istri sendiri halal. Halal tapi malam hari, siang hari diharamkan. Makan minum halal. Namun ketika Ramadan datang siang hari, makanan dan minuman itu menjadi haram. Bagi orang-orang yang beriman, mereka mampu melakukan itu semua. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ya bebaslah. Ya bisa makan, bisa minum, bisa apa saja, terserah yang mereka kerjakan. Satu, hanya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jaga iman itu susah zaman sekarang. Mohon maaf, orang menjaga harta itu berlapis-lapis pengawalnya. Contoh, emas 5 gram. Emas 5 gram, kita beli di toko emas. Dikasih pengaman nggak kira-kira? Dikasih dompet. Berapa? 1. Pengamannya sudah 1. Pengamanan yang kedua, sudah dikasih dompet, emas itu ditaruh di mana? Almari. Almarinya dikunci, klek, 2. Nah, ketika kita mau keluar, pintu kamar kita dikunci enggak? Dikunci lagi, klek, 3. Pengaman kita untuk emas 5 gram sudah 3 lapis. Kita keluar rumah, pintu depan dikunci gak kira-kira? Kunci, klak, sudah berapa? 4. Keluar lagi gerbang,
Dikunci enggak? Dikunci lagi. Gerbang kunci. Krek. Sudah berapa itu? 5. Belum lagi ada anjingnya. Belum lagi ada satpamnya. Hanya 5 gram pengawal dunia kita berlapis-lapis. Tapi pengawal iman, mohon maaf, jarang. Mohon maaf sekali lagi, jarang kita miliki. Oleh karena itu, Ramadan hadir, jaga keimanan kita, lakukan perintah-perintah Allah di bulan suci Ramadan ini. 1, ibadah puasa dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, puasa ini menjadi ibadah yang tidak ada tandingannya. Karena ibadah puasa ini jauh dari sifat riya. Riya ya, tahu ya? Bukan riya irawan. Pamer. Kenapa? Ibadah puasa menjadi amal ibadah yang tanpa terkena riya sedikit pun. Kalau ibadah sholat, gampang terkena penyakit riya. Contoh, Allahu Akbar. Orang lain melihat kita. Maka bacaan ketika kita membaca surat, kita bisa bikin-bikin sefasih-fasih mungkin. Karena dilihat orang, maka ibadah itu gampang terkena penyakit riya. Paham nggak kira-kira? Zakat, infak, sedekah, gampang sekali terkena penyakit riya. Kita panggil wartawan, kita panggil media massa, kita umumkan di masjid, kita umumkan di berita, kita deadline agar kita termasuk orang yang berhati mulia, orang yang dermawan. Karena karena gampang dilihat orang, maka zakat, infak, sedekah gampang sekali terkena penyakit riya. Haji, apalagi haji. Satu kampung yang berangkat haji, satu orang, satu kampung yang nganter. Benar nggak kira-kira? Maka kalau musim haji kebanyakan, mohon maaf, asrama haji penuh. Kenapa penuh? Seluruhnya kumpul semua. Maka orang berangkat haji gampang terkena penyakit riya, apalagi sum'ah. Oleh karena itu, hadirin, berbeda sekali dengan ibadah puasa. Mohon maaf, apakah caco paham nggak kira-kira? Berudah ke kanan ke kiri, itu petanda orang puasa? Enggak. Orang sariawan juga seperti itu. Mohon maaf. Sempoyongan, katanya lemes. Apa itu tanda orang puasa? Tidak. Orang mabuk juga sempoyongan. Benar nggak kira-kira? Saudara-saudaraku yang berbahagia, siang hari nggak ada orang, nggak ada istri kita, nggak ada anak kita, nggak ada keluarga kita. Kita bisa ngambil air, bisa minum, nggak ada orang yang lihat. Kita berani nggak melakukan itu? Orang yang beriman pasti menjauhi itu semua. Nggak bakal berani. Kenapa? Karena ada pengawasan langsung dari Allah. Allah senantiasa memantau, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mengetahui setiap gerak-gerik kehidupan kita. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Yang ketiga, ibadah puasa menjadi ibadah yang tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena ibadah puasa ini Allah yang langsung membalasnya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Adam akan kembali kepadanya, illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Karena sesungguhnya puasa untukku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa sumtuhu tasbih, dan diamnya orang yang sedang berpuasa tasbih. Kemarin sudah saya bahas dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kebersihan hati dan silaturahmi. Anda bisa lihat video yang kemarin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pahala sunnah dibalas oleh Allah dengan pahala wajib. Pahala wajib
dilipat gandakan sampai 70 kali lipat hanya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita isi bulan suci Ramadan ini hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia harus kita perbaiki. Mohon maaf, kalau hanya sekedar lapar dan perut, kambing saja juga bisa menahan lapar dan perut, bahkan lebih daripada itu. Yang membatalkan puasa bukan hablum minallah, sekali lagi, tapi hablum minanas, hubungan kita kepada sesama manusia. Kita kuat, gak makan, gak minum, contoh ya, kita kuat gak makan, gak minum, puasanya sah gak? Sah. Tapi kalau kita riba, kita namimah, kita adu domba, kita fitnah saudara-saudara kita, puasanya sah gak? Insya Allah pahala tidak ia dapatkan. Sama dengan perempuan